Tapi mereka semua dikagetkan saat mendengar suara keras dari dalam gua. Saat itu juga senter mereka menjadi aneh, berkedip-kedip tidak jelas. Da ist jemand. Scheiße. Was ist denn das? Tidak hanya itu, mereka juga mendengar langkah kaki seseorang tak jauh dari sana. Karena ketakutan, kelima anak itu segera melarikan diri kocar-kacir. Sayangnya Jonas yang berlari bersama dengan Mikkel malah tersandung dan jatuh. Di sana Jonas tertinggal oleh Mikkel dan yang lainnya. Hujan turun dengan derasnya saat Bartosz, Magnus, dan Marta sampai di jalan. Lalu Jonas menyusul tak lama kemudian. Lah, Mikkel kemana? Mereka panik karena Mikkel tidak ada bersama mereka. Keempat anak itu lantas memutuskan berlari kembali ke hutan untuk mencari Mikkel Nielsen. Sambil mendengarkan, Jonas merenung memandangi medali Saint Christopher dan juga fotonya Marta. Sepertinya ada kenangan di baliknya. Bola ini adalah akhir dari evolusi mesin perjalanan waktu. Bola inilah yang akan menjadi akhir dari simpul yang tak ada habisnya itu. Jelas Adam. Kenapa bisa begitu? Karena bola wormhole ciptaan Adam ini, jika kita masuk ke dalamnya, kita akan pergi ke masa manapun yang kita inginkan. Disinilah celahnya. Karena aturan siklus 33 tahun bisa dipatahkan oleh bola wormhole yang ini. Aku tidak mengubah apapun karena aku tidak bisa. Maka dari itu aku menciptakan ini dan menunggumu datang ke sini, Jonas. Simpul itu bisa dihancurkan jika kau tahu awal mula dari semuanya. Dulu aku pernah berada di posisimu dan aku gagal. Sekarang semuanya ada di tanganmu, ungkapnya Adam. Kemudian Jonas yakin bahwa awal dari semuanya adalah tanggal 20 Juni tahun 2019. Sehari sebelum ayahnya bunuh Dirman. Sehari sebelum semua kekacauan yang dirasakannya terjadi. Ya, aku rasa kau benar. Semuanya berawal dari sana. Jika ayah kita tidak bunuh Dirod, Mikkel tidak akan melakukan perjalanan waktu. Semua kekacauan itu juga tidak akan pernah terjadi. Kita tidak akan pernah dilahirkan. Namun semua orang akan hidup. Marta akan hidup. Jika kau berhasil melakukannya, maka simpul itu akan hancur. Semua yang kulakukan selama ini hanyalah untuk membuat momen ini terjadi lagi. Jelas Adam. Diperlihatkan Jonas sudah mengenakan pakaian hazmat berwarna hitam. Kemudian Adam mengkonfigurasikan peralatannya untuk mengirim Jonas ke tanggal 20 Juni tahun 2019 dengan misi untuk mencegah Pak Mikkel bunuh Dirod. Bola wormhole itu perlahan menjadi bulat sempurna. Jika kau berhasil, kita bisa mengatur ulang dunia, ucap Adam. Jonas lalu tanpa ragu berjalan memasuki bola wormhole-nya dan menghilang. Akankah Jonas berhasil menghentikan ayahnya bunuh Dirman? Inilah Dark episode 16. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Hari ini tanggal 20 Juni tahun 2019, sehari sebelum Pak Mikkel bunuh Dirman. Jonas terlihat keluar dari gereja Winden. Ternyata dia berhasil sampai ke masa ini. Bola wormhole yang diciptakan Adam sangatlah overpower. Karena tidak hanya terbatas pada siklus 33 tahun saja. Dan jika kalian bertanya-tanya kenapa Jonas keluar dari gereja, itu karena pasti Jonas terlempar ke tempat yang sama, yaitu di bawah tanah, markasnya kelompok Sigmundus. Pasti orang-orang selama ini tidak tahu kalau di bawah gereja Winden terdapat ruangan bawah tanah milik kelompok Sigmundus. Lalu diperlihatkan Jonas yang di masa ini terbangun dari tidurnya dengan tenang. Tidak ada bekas luka di lehernya, tentu saja. Pemuda itu bergegas turun untuk sarapan.
Kebiasaan Yonas adalah selalu membuka kulkas setiap bangun pagi hanya untuk sekedar mencium aroma susu. Sebelumnya saya tidak ngeh guys, Pak Mikel ada di sana. Yonas sangat akrab dengan ayahnya itu. Kepada ayahnya Yonas bercerita karena hari ini libur, dia akan pergi bersama teman-temannya ke danau. Lalu Bu Hana bergabung dengan mereka. Ia meminta Yonas untuk jangan pulang malam, karena malam ini mereka akan menghadiri pesta ulang tahun pernikahan Pak Ulrik dan Bu Katarina. Mendengar nama kedua orang tuanya disebut membuat Pak Mikel cemas dan resah. Ia berkata tidak akan ikut dengan alasan banyak pekerjaan yang belum selesai. Pak Mikel sehari-harinya bekerja sebagai seorang seniman pelukis. Ruang kerjanya ada di loteng, jadi Pak Mikel sangat jarang sekali keluar dari rumah. Kemudian saat Yonas mau berangkat, dia membawa jaket kuningnya yang sepertinya baru Yonas beli tak lama ini. Jadi Pak Mikel baru melihatnya. Dia sampai menjatuhkan wadah kopi karena mengingatkannya akan masa lalu. Lalu di situ Bu Hana memeluk Pak Mikel menenangkannya. Karena Pak Mikel ini kerap kali terlihat tertekan di situasi-situasi tertentu. Ya gimana nggak tertekan, kehidupannya sekarang mencapai masa di mana semuanya sama dengan yang ada di masa lalunya. Sementara itu, Pak Ulrik dan Bu Katarina baru bangun. Saya tidak tahu apakah scene ini aman guys, tapi kalau kata editor tidak aman, pasti scene ini cuman blank scene saja. Pokoknya di situ Pak Ulrik mau minta jatah, tapi sama Bu Katarina tidak dikasih, karena Bu Katarina punya banyak urusan katanya pagi ini. Tiba-tiba Mikel datang, mengadu kalau dirinya sakit. Badannya penuh bintik merah. Setelah diperiksa sama Bu Katarina, katanya Mikel terkena sakit rubella. Ayo kita ke dokter, kata Bu Katarina. Di saat yang sama, Yonas bersama ketiga temannya yaitu Magnus, Bartos, dan Marta sedang naik sepeda menuju ke danau. Mereka melewati jalan hutan. Terlihat jelas tingkah laku Marta dan Yonas kalau keduanya sama-sama saling suka, tapi masih malu-malu begitu. Keluarga Tiedemann juga diperlihatkan. Pak Alexander pagi ini terlihat terguncang setelah dia melihat berita di koran yang judulnya "Pembunuhan di Marburg masih belum terpecahkan meskipun sudah 33 tahun berlalu. Pencarian dua pelaku buronan masih berlangsung," begitu isinya. Apakah ada hubungannya dengan Pak Alexander? Apakah dia buronannya? Bu Regina yang masih sehat mengingatkan suaminya itu kalau malam ini mereka sekeluarga akan makan malam di Hotel Hutan Winden untuk merayakan ulang tahun hotel juga mungkin. Jika keluarga Kahnwald, keluarga Nielsen, dan keluarga Tiedemann lumayan harmonis, keluarga Doppler sangat tidak harmonis. Bagaimana tidak? Bagaimana perasaan kalian jika mendapati pasangan kalian ternyata tidak normal penyuka sesama jenis? Pagi ini Pak Peter baru pulang. Bu Charlotte tampak ngambek. Di situ Pak Peter bilang dia harus mengunjungi ayahnya di panti jompo. Pak Peter bersumpah tidak pernah lagi mengunjungi Benny si waria. Tapi Bu Charlotte tidak percaya. Malam ini dia ingin pergi ke pestanya keluarga Nielsen sendiri. Pak Peter tidak diajak. Beralih pada Yonas masa depan. Dia sampai di jalan. Terlebih dahulu ingin memastikan apakah benar dia sampai di tanggal 20 Juni tahun 2019. Saat melihat tiang rambu lalu lintas sehingga ada poster anak-anak yang menghilang. Tak lama kemudian suara klakson terdengar dari sebuah mobil. Yonas buru-buru membesotkan jaketnya biar luka di lehernya gak kelihatan. Ternyata yang naik mobil adalah Pak Ulrik bersama Bu Katarina dan Mikel. Mereka menyapa Yonas dan bertanya kenapa di sini, bukannya mau ke danau sama Magnus dan Marta. Yonas tidak menjawab. "Tos tinju terhebat Bang Yonas," ucap Mikel sambil nyodorin tangannya yang mengepal. Lalu dilarang sama Bu Katarina karena Mikel lagi terkena sakit rubella, nanti bisa nular. Jadi ya Mikel sama Yonas ini cukup akrab guys. Kalau ketemu mereka pasti tos tinju terhebat gitu. Kemudian Bu Katarina menawarkan akan mengantarkan Yonas ke danau. Tapi Yonas menolaknya dengan sopan. Keluarga itu lalu pamit. Bagus, ternyata berhasil. Adam berkata jujur padaku, dalam hatinya Yonas. Beberapa saat kemudian Pak Ulrik dan Bu Katarina mampir dulu di rumahnya Bu Hana untuk sekedar menyampaikan salam dan juga mengingatkan untuk jangan lupa malam ini hadir
dalam pesta ulang tahun pernikahan mereka. Di situ Bu Hana terpaku melihat Mikel yang sudah tumbuh besar. Kok mirip banget ya dengan suaminya dulu pas kecil? Tapi Bu Hana tidak ambil pusing, mungkin hanya deja vu pikirnya. Pak Mikel juga diam-diam memperhatikan dari jendela lantai atas. Dia nampak tertekan melihat kehadiran ayah dan ibunya bersama dirinya sendiri versi kecil. Lalu di situ Mikel yang kebelet pipis izin numpang ke kamar mandi. Pak Mikel turun dari lantai atas dan diam-diam ingin mengawasi dirinya yang versi kecil itu. Akan tetapi Mikel berhasil menyadarinya. Dia langsung lari ketakutan keluar dari rumah tersebut. Pak Mikel mungkin juga sadar bahwa dulu ia juga mengalami kejadian ini sewaktu kecil. Ternyata aku takut oleh diriku sendiri. Mungkin begitu pikir Pak Mikel. Saat ini Martha, Magnus, dan Bartos berenang di air danau. Sedangkan Jonas masa sekarang hanya memperhatikan saja di sisi danau. Mungkin dia nggak bisa berenang. Bartos di sana menakut-nakuti Martha. Martha, tahu nggak kalau di danau ini katanya dulu ada wanita yang tenggelam loh. Saat airnya bening, kau bisa melihat gaunnya di bawah sana. Bahkan ada orang yang katanya merasakan tangan wanita itu di kakinya saat berenang. Dan apa kau mau tahu hal yang paling mengerikannya? Yang paling ngeri adalah saat dia lapar, dia akan menarik orang-orang ke bawah air, ucap Bartos menakut-nakuti. Saat itu juga Magnus diam-diam menyelam dan menarik kaki adiknya itu sampai Martha terkejut setengah mati. Martha ngambek lalu meninggalkan mereka berdua untuk nyamperin Jonas di sisi danau. Gadis itu duduk di sebelah Jonas, sehingga Jonas kan jadi salting sambil mainin pasir. Malah tak sengaja menemukan medali Saint Christopher. Martha ikut melihatnya dan bilang kalau Saint Christopher diceritakan adalah pelindung para penjelajah. Mereka tersenyum. Inikah kenangan Jonas dan Martha tentang medali Saint Christopher? Beberapa saat kemudian Jonas buru-buru pamit karena katanya harus mengunjungi Emak Ines. Keluarganya memberikan hadiah komputer tablet untuk ulang tahun Emak Ines minggu kemarin. Dan Jonas harus mengajari neneknya itu cara menggunakannya. Jonas masa depan diam-diam menyaksikan sedari tadi dari balik pohon. Saat Jonas masa sekarang pergi, dia pun bergegas keluar dari persembunyian untuk menemui Martha. Martha sampai keheranan. Tadi katanya mau ke rumah Ines, kok balik lagi? Awalnya Jonas tidak tahu harus mengatakan apa. Namun jika memang ia akan menghancurkan time loop yang berakhir dengan lenyapnya keberadaannya, maka artinya ini adalah pertemuan terakhirnya dengan Martha. Kita adalah pasangan yang serasi. Jangan percaya pada hal lain, ucap Jonas, lalu mencium Martha. Setelah itu Jonas bangkit berdiri dan pamit pergi dengan raut wajahnya yang penuh kesedihan. Martha hanya bisa bingung sekaligus senang juga dia akhirnya ditembak sama Jonas. Setelah puas bermain di danau, Martha, Magnus, dan Bartos pun pulang. Sebelum berpisah, Bartos sempat dulu merayu Martha dengan memuji rambutnya yang indah. Bartos juga diam-diam menyukai Martha. Tetapi Martha sukanya sama Jonas. Martha hanya tersenyum, berterima kasih lalu pamit pergi. Singkat cerita, saat hari akan menjelang malam, pesta yang meriah telah berlangsung di rumah keluarganya Pak Ulrik. Saat itu Jonas dan ibunya baru datang ke sana. Jonas langsung disambut hangat oleh Martha. Sedangkan Bu Hana hanya bisa tersenyum kecut melihat kemesraan Pak Ulrik dengan Bu Katarina istrinya. Bu Hana, kamu kan sudah punya suami dan anak, masih mengharapkan Pak Ulrik? Sedangkan Jonas masa depan telah sampai di rumahnya. Dia memasuki rumahnya itu lalu pergi ke kamarnya. Sudah lama sekali ia tidak tidur di kamar kesayangannya ini. Tak lama kemudian Pak Mikel menghampiri dan menanyakan mengapa Jonas tidak jadi pergi ke rumah keluarga Nielsen. Saat melihat ayahnya yang dalam kondisi masih hidup, Jonas sangat terharu dan langsung memeluk ayahnya itu. Pak Mikel tersenyum lalu menanyakan ada apa kok tiba-tiba meluk, nggak biasanya gitu kan. Jonas dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Aku tahu semuanya ayah." Pak Mikel tidak mengerti. Maksudnya tahu tentang apa? Jonas kemudian mengepalkan tangannya dan mengucapkan, "Toh tinju terhebat."
yang langsung membuat Pak Mikkel mundur selangkah karena terkejut. Jonas melanjutkan perkataannya. Ia tahu bahwa ayahnya dulu adalah Mikkel Nielsen, putranya Pak Ulrik dan Bu Katarina. Ayah dan anak itu menangis lalu kembali berpelukan. Beberapa saat kemudian, Jonas sudah menjelaskan semuanya kepada Pak Mikkel tentang dirinya yang berasal dari masa depan. Tujuan Jonas datang kemari adalah untuk mencegah ayahnya melakukan bunuh Dirman. Karena itu adalah awal dari semuanya yang membuat siklus time loop tidak pernah berhenti berulang. Jonas bahkan menunjukkan surat yang pernah dibuat oleh Pak Mikkel. Yang di situ Pak Mikkel langsung membacanya dengan raut wajah tidak percaya. Aku tahu ayah akan menuliskan itu kan? Ayah sudah memikirkannya kan? Aku mohon ayah jangan melakukan itu. Aku mohon berjanjilah pada aku ayah, pinta Jonas sambil menangis. Pak Mikkel nampak kebingungan, terkejut dan tak tahu harus mengatakan apa. Lalu Jonas masa sekarang diperlihatkan dia dibawa oleh Martha ke kamarnya. Martha kemudian menunjukkan medali Saint Christopher yang Jonas temukan tadi siang di danau. Martha sudah memasangkan tali biar bisa dikalungin. Dan setelah itu, Martha yang merasa kalau mereka berdua sudah jadian, langsung saja dia nyosor duluan ke Jonas. Jonas ya pasrah saja, sehingga terjadilah adegan yang tidak halal di sana teman-teman. Please, stay halal my friend. Jonas masa depan masih bersama dengan Pak Mikkel. Jonas ingin menanyakan hal yang sangat ingin dia tanyakan sejak lama, yaitu bagaimana bisa Pak Mikkel dulu melakukan perjalanan waktu ke tahun 1986. Siapa sebenarnya yang membawa Mikkel melewati terowongan Sigmundus dan pergi ke tahun 1986? Lalu Jonas pun dibikin sangat terkejut saat ayahnya menjawab, "Kau yang membawa ayah, Jonas." Flashback pun diperlihatkan. Pada momen saat Jonas bersama Bartosz, Magnus, Martha, Mikkel, dan Franziska pergi ke gua, mereka kan mendengar suara gemuruh dari dalam gua. Lalu senter mereka berkedap-kedip tidak jelas. Tak hanya itu, mereka juga mendengar suara langkah kaki seseorang tak jauh dari sana. Rupanya langkah kaki itu berasal dari Jonas masa depan yang diam-diam mengawasi dari balik pohon. Saat anak-anak itu pada lari ketakutan, Jonas masa depan langsung bersiap-siap. Mikkel berlari bersama dengan Jonas, akan tetapi saat Jonas terjatuh, Mikkel tanpa sengaja terpisah dari Jonas. Dia terus berlari dan baru sadar kehilangan Jonas saat sudah jauh. Di sanalah Jonas masa depan muncul, mengulurkan tangan kepada Mikkel dan membawanya. Flashback berakhir. Pak Mikkel mengatakan bahwa setelah itu Jonas membawanya masuk ke dalam gua. Pak Mikkel pasrah ngikut aja karena saat itu Jonas menakut-nakuti kalau di luar sana, yaitu di hutan, ada sesuatu yang sangat jahat. Kau membawa ayah melewati terowongan bercabang di dalam gua. Saat itu ayah sangat takut. Tapi kau menggenggam tangan ayah dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Setelah melewati terowongan, kita menginap di dalam gua. Dan saat hari sudah pagi, kau menghilang. Selama ini, ayah sudah berusaha mencari terowongan di dalam gua itu. Tapi ayah tidak pernah menemukannya, ungkap Pak Mikkel. Oh, jadi yang sebenarnya terjadi adalah begitu teman-teman. Namun Jonas tidak mengerti. Ia merasa tidak pernah melakukan hal itu. Jawabannya sederhana saja, Jonas belum melakukannya. Pak Mikkel juga mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan, bahwa ternyata dia tidak pernah memiliki niat untuk bunuh Dirman. Ia mulai menyadari kedatangan Jonas ke sini mungkin sebenarnya bukanlah untuk menghentikannya, melainkan untuk menunjukkan pada Pak Mikkel tentang apa yang harus dilakukan. Menunjukkan surat catatan bunuh Dirman Pak Mikkel sebelumnya agar Pak Mikkel yang sekarang tahu apa isinya. Dan karena Pak Mikkel sangat menyayangi Jonas, maka Pak Mikkel tentu akan bersedia melakukannya, mengorbankan dirinya untuk Jonas. Tidak ayah, aku tidak ingin kau melakukan itu. Aku ada di sini adalah untuk menghentikan semua kekacauan yang akan terjadi, ucap Jonas. Tapi ayah harus mati agar kau tetap hidup, Jonas. Kau harus menyadari mungkin peranmu dalam semua ini lebih besar dari dugaanmu. Jadi kau harus tetap hidup, nak, kata Pak Mikkel.
sambil mencium kening putranya itu dan mengusap-usap rambutnya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang dan itu adalah Emak Claudia. Di masa depan Emak Claudia memang sudah meninggoy, tapi di masa ini tentu saja dia masih hidup. Namun sepertinya Emak Claudia mengetahui tentang Jonas yang dikirim oleh Adam dari tahun 1921 menggunakan bola wormhole versi canggihnya. Adam telah membohongimu, Jonas. Dia sengaja mengirimmu ke sini untuk membuat semuanya berjalan dan terjadi seperti yang seharusnya. Tapi kau memang tak boleh mati, Jonas. Peranmu dalam semua ini lebih besar dari dugaanmu. Hanya kau yang bisa mengakhirinya. Jika kau mati, semuanya tidak akan baik-baik saja seperti perkiraanmu. Aku pernah melihat dunia yang tak ada dirimu di dalamnya. Percayalah, itu tidak lebih baik. Kau harus tahu bahwa ini semua bukan hanya tentang dirimu dan Michael saja. Ibumu, teman-temanmu, Martha, hanya kau yang bisa menyelamatkan mereka, ungkap Mak Claudia. Scene lalu berpindah sebentar pada Bu Hannah yang pergi menjauh dari pesta di halaman rumahnya Pak Ulrik, naik ayunan sambil ngerokok. Tak lama kemudian Pak Ulrik menyusul dan duduk di ayunan sebelah Bu Hannah. Bu Katarina sendiri saat ini sedang mempependein Michael yang badannya panas. Awalnya Bu Hannah dan Pak Ulrik cuman ngobrol-ngobrol biasa saja, hingga tiba-tiba turun hujan. Keduanya berlari dan berlindung di dekat gudang. Dan ternyata di sanalah awal dari perselingkuhan mereka berdua. Tak tanggung-tanggung sampai melakukan adegan yang tidak halal di sana. Sangat waduh ya Bu Hannah ini. Kehitungnya dia juga selingkuh karena Pak Michael masih hidup loh. Di sisi lain Pak Peter juga diperlihatkan. Dia marah karena Bu Charlotte tidak mempercayainya. Ya sudahlah, mending aku beneran langganan Benny Siwaria lagi, katanya. Yang tidak dia ketahui adalah Francisca putrinya diam-diam melihat kejadian tersebut. Pak Michael dan Jonas di rumah berpelukan dengan penuh kesedihan sebelum berpisah. Jonas akan ikut dengan Mak Claudia. Saat pergi meninggalkan ayahnya, Jonas tak bisa berhenti menangis karena harus membiarkan ayahnya melakukan bunuh Dirman lagi. Beberapa saat setelah kepergian Jonas dan Mak Claudia, Pak Michael dengan segera menyiapkan kertas dan mulai menulis surat catatan bunuh Dirmannya. Sedangkan Jonas, ia dibawa oleh Mak Claudia ke dalam gua untuk melakukan perjalanan waktu. Masa berpindah pada hari ini, tanggal 25 Juni tahun 1921. Adam tampak sedang merenung sembari memandangi medali Saint Christopher-nya yang berharga. Lalu ada dua orang, pria dan wanita yang masuk ke ruangan itu. Mereka adalah anggota Sigmundus juga. Pria itu bertanya kepada Adam, mengapa Adam harus membohongi dirinya sendiri yang versi muda? Kenapa tidak memberitahukan yang sebenarnya kepada Jonas? Memberitahukan semua tujuan dan tugas yang dimiliki oleh Jonas. Ia yakin Jonas akan mengerti. Tapi Adam hanya menjawab kalau siklus terakhir tak lama lagi akan dimulai. Jadi dia tidak menjawab pertanyaan pria itu. Kemudian Adam meninggalkan ruangan tersebut. Setelah Adam pergi, si wanita berkata kepada si pria, "Kita semua harus berkorban, Magnus." Magnus? Tapi iya ya emang mirip. Ternyata pria ini adalah Magnus versi dewasa. Kok bisa join Sigmundus? Dark bersambung. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton video ini sampai habis. Sehat selalu ya kalian. Sampai jumpa lagi di Dark episode 17. Saya Sam, bye-bye. Have a good day, have a good day.